tanpa perlu bayi tabung lagi. Ya insya Allah sebenarnya bisa kalau sudah seperti ini kan paham. Ya, benar. Jadi sayangi suami karena Allah tuh sayang Amin, bener. ya Allah. Jangan sayang dulunya sayang suami nih. Bisa aja nanti belok sayangnya. Suaminya udah berhasil, kaya, istrinya jadi seneng hartanya, seneng nih. Nah ini bisa aja besok-besok itu malah kalau dia hamil di luar kandungan terus. Karena rahimnya tidak mau menerima suaminya dengan tulus lagi. Iya. Seperti itu. Tapi kalau saya sih gini Ustaz, ini maaf nih, ini jadi istri saya itu dulu kan di bank ya, dia sekretaris sebuah bank swasta gitu kan. Usia nikah dengan saya itu kan memang lebih senior dibanding saya Ustaz. Nah, bilang aja lah jujur. Guys, tahu nggak maksudnya senior? Nggak tahu nggak? Nggak tahu. Lebih bagus nggak tahu. Jadi mungkin bisa jadi meremehkan saya juga gitu, karena mungkin dianggapnya adalah dia lebih junior lah dibandingkan saya. Mungkin itu bisa jadi Ustaz. Bisa, tetapi kan saya kenal Bunda kan ya juga lumayan lama lah. Bisa seperti itu, tapi kan bukan karakter nomor satu yang nonjol. Yang nonjol Bunda itu ego. Nah, ego itu yang nonjol. Nah, kalau ego sudah ada, itu semuanya kayak di bawahnya. Udah ego. Karena ada orang yang nggak ego, tapi karakter dia ngejek. Nah, ini beda. Dia nggak ego sih, tapi ngejek. Itu bisa. Bunda nggak tipe langsung ngejeknya, nggak langsung. Tapi egonya yang muncul gitu. Itu bisa mempengaruhi ke mempengaruhi jelas. Sangat ya? Iya, sangat mempengaruhi. Honeymoon lagi ya, boleh honeymoon lagi. Asik, Mbak Devi pengen tuh. Interupsi Ustaz ya. Jalan-jalannya aja. Interupsi kalau kebalikannya ini Ustaz, ada istilah Cinderella kompleks itu ya. Apa itu? Jadi suami udah punya istri, tapi dia lebih mengagumi ini ibunya gitu. Iya. Itu gimana? Akan terjadi kayak apa? Enggak, insya Allah enggak. Itu lucunya yang saya amati dari situ Pak Hasan. Jadi insya Allah enggak. Jadi suami itu kayak bisa berdiri sendiri. Masalah sperma. Jadi kalau dibalik enggak. Enggak, karena tetap mohon maaf nih ya. Ini agak tabu dikit ya, tapi ini ilmu ya. Pada waktu suami itu sudah melampiaskan hajatnya pada istri, dia istrinya. Dia enggak bisa bayangin orang lain. Dia ke istrinya, titik itu. Ada waktu sperma itu sudah lepas, itu suami kesan tidak tanggung jawab. Nah ini oleh rahim istri diolah. Nah tinggal istrinya sebenarnya. Jadi selama ini yang saya amati itu. Jadi suaminya mau pemabuk kayak mau hamil kok istrinya. Mau pembunuh kayak hamil tetap insya Allah hamil. Baca hadis Ustaz, kalau seorang laki-laki melihat sosok wanita lain di luaran sana, kemudian muncul sesuatu lah, hasrat, kemudian dia pulang ke rumah, kemudian melampiaskan pada istrinya, maka pahala yang besar untuk suami dan istri tersebut. Itu betul Ustaz? Insya Allah betul, daripada dia zina. Tapi ketika saya tidak sengaja nih kebayang begitu ngeliat perempuan ada hasrat tuh, dosanya di situ, dosa nggak Ustaz? Ya ada. Tinggal otaknya, hasrat itu masih nafsu, masih normal loh. Normal itu Ustaz ya? Tapi kalau dia sudah ingin saya mau sama dia, nah itu kan sudah beda tuh. Kalau tiba-tiba lihat terus langsung, loh kok begini ya? Loh kok begini ya? Terus kemudian dia istighfar, loh kok begini? Tahu dia udah mulai. Nah pulang dia. Ini enggak, insya Allah enggak sampai ke arah dosa. Oh, justru menyelamatkannya dengan cara itu. Dengan itulah selamatnya. Iya, dengan itu. Kembali kepada rules-nya aja gitu. Iya. Nah, kalau ini Itu bagus tuh kalau di kantor. Bisa alasan untuk pulang. Aji itu mah. Bosnya Pak, Bapak nggak mau saya dosakan Pak. bosnya mau negur itu bisa ini alasan. Aduh, saya nggak pulang, ini saya harus pulang cepat-cepat. Ternyata pemikiran jauh ke depan, visioner. Tidak akan dilarang Pak. Saya kalau lagi mau acara bisa pulang dulu tiba-tiba. Oh nggak apa-apa. Di studio Nggak apa-apa. Sebenarnya kalau Mas Bobi pulang nggak apa-apa Mbak Devi. Hah? Kenapa Pak? Kan tinggal nggak jadi gajian ya. Yang ada Kan double saya nanti. Oke, jadi Ustaz, ini solusinya kita kan masih pengen nih punya adik ya, punya momongan gitu ya. Berarti kan saya harus minta maaf sama orang tua saya walaupun sudah nggak ada. Saya Sama Allah. Allah. Jadi sama Orang beristighfar sama Allah kan gitu. Mohon ampunnya jelas ya Allah jika dulu saya pernah marah sama ayah saya
ayah saya begini, saya marah. Ingat sekali di situ, ayah saya begini, saya marah, saya marah. Ya Allah, kemarahan saya pada ayah saya itulah dosa besar. Jadi udah jelas sekali tahu gitu. Itu dosa besar, ya Allah ampuni dosa besarku pada ayahku, ya Allah ampuni. Ini terus itu dimohonkan ampunan. Itu benar-benar masuk. Apalagi Ustadz udah paham. Namanya bagaimana evaluasi, muhasabah itu sudah sangat paham. Jadi tafakur pada waktu doa satu itu saya yakin bisa nangis istilahnya, udah paham sekali, sehingga itu yang akan menjadikan nangis tidak dipaksa, itu nangis karena ngerti kalau dulu itu dulu itu memang dosa, karena nggak tahu aja masih kecil kan gitu. Kalau udah gede ada iman, ada ketakwaan, kemudian udah banyak syariat yang dikerjakan, saya yakin itu bisa, insya Allah. Kalau istri? Kalau bunda mah tinggal rasa sayangnya, kemudian ego harus diturunkan. Yang biasanya ingin menonjol di balik ustadz itu harus diturunkan. Iya, jadi harus memahami bahwa ustadz ini imam, berarti bunda harus belajar untuk lebih tenang, bukan diam, tenang aja. Ingin ngomong istighfar. Nah itu sebenarnya. Nah itu mulai mengagungkan suami dengan syariat. Di titik itu, nah itu berarti rasa sayangnya sangat kuat mulai. Ada hormat, ada nggak ini, nggak itu, nggak ini. Jadi kalau bunda kan biasanya kan ikut nonjol, nah itu jangan turunkan seperti itu. Nah kalau sekarang teknisnya Ustaz, kan? Teknis. Nih bagusnya itu supaya berhasil nih. Misalnya saya menginginkan lagi kan anak saya gitu, 1 atau 2 misalnya gitu. Nah teknisnya dari segi waktu bagusnya itu seperti apa Ustaz? Gini, sebenarnya yang harus diketahui adalah matangnya sel telur. Jadi antara pada waktu mens sampai mau mens itu berapa hari? Itu kalau biasanya kalau wanita kan hafal mens saya 28, umpamanya itu maksudnya ada waktu mens itu dihitung hari pertama sama sebelum mens. Sebelum mens, jadi besok itu mens sudah. Taunya besok mens ya taunya itu mens itu, sehingga pada waktu hari pertama ini hari sebelum persis itu siklusnya berapa? 28 punya. Kita ambil tengah-tengahnya yang di 14. Nah, di 14 itu insya Allah ya sel telur itu matang. Tetapi tidak membuka kemungkinan itu bisa di 26 atau di 30. Kan tidak tahu kita. Karena yang ngatur semuanya ini kan Allah dari perilaku bunda sendiri, namanya kan seperti itu ya. Nah, kita ambil 28 aja, ambil di 14. Nah, Allah itu memberikan perhitungan kepada kita itu ada petunjuknya. Jadi kalau di 14 nanti insya Allah sel telur itu paling matang, bagus. Kan biasanya nanti sebelum itu dan sebelum itu ada 2 kali sel telur matang. 14 hari ke-14 dari mens ya, dari mens itu hari pertama, mens itu hari pertama. 14, kemudian ke-14 itu udah ditulis tanggal ini mens, langsung tulis hari 1, dihitung 2, 3, 4, 14 di sini nih 14. Nah ini dihitung hari 14. Kemudian kita tahu 14 ini ada hari ke-12. Hari ke-12 insya Allah sel telur itu matang. Hari ke-12 maju lagi 2 hari lagi, hari ke-10 insya Allah matang. Sama setelah 14 yaitu 16 sama 18. Nah itu di antara itu. Jadi 12 kalau memang dia benar di 14 matang, 12 10 itu pasti matang insya Allah. Berarti 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Berarti seminggu itu ya? Seminggu itu, tapi yang matang cuma kalau 14 ya. 14, 12, 10 sama 16, 18. Oh tidak, yang ganjil nggak ada ya? Berarti kan 12. Belum tentu. Ini perhitungannya hanya begitu dulu. Jadi kalau Ustaz sudah mulai paham, di 14 ini 12 dan 10 matang. Ya. Matang ya, sel telur matang. Nah, di titik matang inilah hubungan suami istri dikerjakan. Nah, tidak menutup kemungkinan tadi di 26 atau di 30. Nah, ini ganjil semua. Nah, tahunya 26 atau 30 kita tidak tahu. Karena ini hanya memperkirakan. Tapi Allah itu memberikan tanda yang tidak diketahui banyak wanita. Nah, ini wanita itu tahu sebenarnya, cuma nggak ngerti. Tahu tapi nggak ngerti gini. Biasanya kalau wanita itu lagi subur, biasanya badannya meriang, agak males-males. Nah, itu tanda sebenarnya. Nah, itu nanti menjadi tanda. Kalau 14, 12, 10 itu menjadi tanda. Nah, berarti
kalau 28 pemulanya itu di hari ke-10. 10. Kalau 28 ya. Kalau maju di 26 pemulanya hari ke-9. Nah, paham ya? Kalau di 30 pemulanya 11. Paham sekarang ya Ustaz? Nah, di titik ini nanti kalau mamanya Bunda itu di titik tanggal 9 kok meriang. Berarti lagi subur. Berarti subur, titik 9 itu meriang. Loh, kok aku meriang ya? Kok nggak enak, badanku nggak enak, pokoknya nyaman. Nah, itu subur. Nanti dilihat, besok meriang tidak. Besok biasanya tidak, karena memang nggak subur. Makanya kalau tanggal 9, tanggal 10-nya nggak subur. Biasa normal. Tanyain aja, meriang nggak? Kagak. Oh ya sudah. Tapi nggak apa-apa, ini menjadi tanda aja. Nah, kalau menjadi tanda berarti besok pasti meriang lagi. Nah, benar. Besoknya, kok males-malesin sih Bunda? Gitu. Nah, itu meriang. Nah, itu berarti subur nih. Nah, kalau sudah seperti itu, nanti mainnya pas main. Guys, minta maaf guys. Guys, ini minta maaf ya. Saya udah pusing dengan hitungan ini. Sebenarnya nanti hubungan suami istrinya itu, aduh maaf guys. Campurnya. Jadi campurnya itu di 13 ya, di 13. Nah, di 13 ini tinggal mau cari mau laki atau perempuan. Nah, itu ada bedanya nanti. Kalau perempuan harusnya rahimnya asam. Kalau laki rahimnya harus basah. Nah, asam dan basah kita nggak akan pernah tahu. Kalau dari segi waktu nggak ada. pagi Ada, siang. tapi saya belum mau cerita. Nah, kalau ingin laki apa perempuan sekarang? Yang perempuan. Nah, kalau perempuan gini, Bunda belajar faham diri Bunda dulu. Faham diri Bunda begini. Kalau Bunda selama ini kan selalu menonjol ego. Nah, ini biasanya laki-laki. Rata-rata ego, agak super maskulin. Nah, itu laki-laki. Tapi nanti Bunda harus turunin egonya. Sehingga kayak orang yang nurut sama suami, feminin. Nah, di feminin itulah insya Allah rahim itu menjadi asam. Feminin, dompel suami, nggak banyak ngomong, dompel, nggak banyak merintah, nggak banyak ini dompel diam itu nyenengin. Nah, ini Gelendotan tuh ya. Statusnya repot kasih tahu mah cengar cengir. Ustaz yang jelas malah saya yang dompel. Lah itu kebalik. Memang ini ilmu loh, Masya Allah, ini mahal banget ilmunya Ustaz. Iya. Harus dengan ya kan harus bayi tabung. Ini iya memang inilah tidak bayi akhlak. tabung kan seperti Inilah dengan akhlak. seperti ini bisa. Inilah yang tidak pernah terbuka dari akhlak Rasul yang saya mencoba menceritakan. Sebenarnya itu. Jadi ingin perempuan harus feminin. Bukan bikin aja nggak apa-apa. Tapi betul gelendot, nggak banyak ngomong, nurut sama suami. Iya gitu. Nggak banyak ngomong. Jadi bukan karena posisi kan katanya. Oh, enggak, itu enggak. Ustaz, kalau sekedar acting gimana tuh? Hah? Kalau cuma acting pengen dapet anak perempuan aja bisa nggak? Ya nanti anaknya acting jadinya. Iya kan maksudnya kalau sifat aslinya nggak begitu, tiba-tiba aku punya anak perempuan, Ya. bikinnya seperti itu. Sebenarnya jadinya tuh. acting dan tidak itu kan hati ya. Hati Ustaz ya. Kalau Mas Bobby acting aja di TV. Kalau begini mau acting gimana? Memang pengen bener-bener anak perempuan. Kan nggak bisa acting, berarti hati yang ngikutin gitu. Jadi hati yang saya pengen anak perempuan. Mulai di sini ada niat, ada apa istilahnya Usaha niat, dulu lah, ada maksudnya, usaha niat, beneran. usaha menilai. Ya, seperti itu. Kemudian malasnya kapan? Nah, malasnya Bunda itu jam berapa? Itu waktu boleh. Malas. Setiap hari dia malas. Pagi. Kalau habis nganter anak sekolah harusnya malas banget. Maksudnya malas tuh kleset-kleset, males-malesan gitu loh Pagi, maksudnya. Ustaz. Hah? Pagi atau Pagi jam? Jam 8 jam 10. Oke, ini ketemu nih.
Waduh, Ini ketemu nih. Syuting berarti ya. Enggak apa-apa. Ini ketemu. Ya, berangkat sekolah. Sebenarnya tanda saya tadi bilang waktu sebenarnya ada, cuma saya nggak mau ngomong. Ini saya ngomong. Oke. Jadi pada waktu jam 8 sampai jam 10 malas, nah itulah rahim asam. Dia malas apa-apa, nah itu cewek tuh insya Allah. Nah itu langsung serbu. Nah, saya mau Emang betul. Langsung. Emang betul. Dan itu insya Allah anaknya insya Allah kalau Perempuan diizinkan ya, oleh Allah nih. Ta'ala cewek. Insya Allah. Doain Ustaz ya Allah. Karena nanti ada waktu-waktu yang maskulin. Nanti bunda males aja terusan. Kalau itu nggak bisa mbak. Di pintu rumahnya ditulis tidak menerima tamu jam 8 jam 10. Lagi males menerima tamu. Ya, ya maunya jauh. Bersih-bersihnya nanti habis duhur. Loh iya emang benar. Nah, inilah cara Allah. Inilah cara Allah. Sebenarnya kalau bunda seperti ini terus, saya bisa membayangkan pasti banyak laki-lakinya. Ya. Karena Iya. malesnya hanya di titik jam 8 jam. Itu tahu, nah ini tahu. Beliau tahu berarti beliau ngerti. Cuma nggak ngerti orang tuh nggak ngerti. Saya itu Iya, males di jam sekian, males. Benar. Nah inilah petunjuk Allah sebenarnya. Nah itu nggak pernah dilihat oleh orang-orang. Tuh dengerin Oke, tuh guys Ustaz. yang wanita-wanita. Saya, agak sedikit keluar nih dari apa sih namanya tema ini kan Ustaz. Gini, kan ini kan lebih agresif ya. Istri saya itu lebih agresif. Dan Agresif ternyata apa? benar. Yang keluar itu kan laki-laki yang pertama. Dan sifatnya semuanya mirip Ustaz. Apa hubungannya itu Ustaz? Sifatnya semuanya, Sifat anak. karakternya. Sifat anak. Kalau itu mah nggak usah dibesar-besarin Ustadz. Itu namanya anak itu kan ujian bagi orang tuanya. Udah dijelaskan oleh Allah Ta'ala. Yang mau mirip sama ini kek. Nah itu nanti ujian bagi ibunya. Paling kan berantem. Iya. Kan gitu? Waduh, Ustaz. Loh, makanya di Bener, sini, bener. di sini dia harus mengerti bagaimana bunda itu belum bisa menghargai Ustadz. Mah. Belum bisa menghargai itu bukan tidak menghargai loh ya. Belum bisa Ego mendudukkan aja. Ustadz. Ego. Iya, belum bisa Ego. mendudukkan Ustadz sebagai imam penuh tuh ya. Iya. Lah, nanti punya anak mirip berantem. Nah, ini bunda itu disuruh ngacak sebenarnya. Ini loh kamu, sekarang kamu menghadapi anakmu yang seperti itu, kamu mau apa Iya, sekarang? iya, Ustaz. Akhirnya kan harus luluh. Nah, luluhnya itulah kalau luluh itu niatnya karena Allah Ta'ala, itu akan menjadi